Presentation note from Group 10. Material title: Political Cultures. Course: Political Sociology. Notes: Dionysius 2261-201-0058. Moderator: Sicilianovi Andreas Tuti 2261-201-0027. Speakers: Veronica Lili 2261-201-0009. Christina Budiani 2261-201-0019. Opened by moderator at 10:15 in the morning. The presentation start at 10:15 in the morning. The first presentation was read by speakers Veronica Lili at 10:16 in the morning. The second presentation was read by speaker Christina Budiani at 10:33 in the morning. As breaking at 10:30 in the morning. Handed back to moderator at 10:20 in the morning. Question and answer session at 11:30 in the evening. Question and answer question. First, Margarita Dwi Septiana 2261-201-0028. Pertanyaan: dalam slide ke-9 mengacu pada orientasi terhadap sistem secara keseluruhan, patriotisme, alienasi, menurut Almond dan Verba, jika banyak masyarakat masih menunjukkan perasaan apatis atau bahkan sinis terhadap sistem politik, apakah ini mencerminkan kegagalan negara dalam membentuk orientasi politik yang sehat? Jawaban: ya. Jika banyak masyarakat masih menunjukkan perasaan apatis atau bahkan sinis terhadap sistem politik, maka hal ini dapat mencerminkan kegagalan negara dalam membentuk orientasi politik yang sehat. Menurut Almond dan Verba, orientasi terhadap sistem secara keseluruhan seperti patriotisme dan alienasi merupakan aspek penting dalam budaya politik. Kegagalan negara dalam membentuk orientasi politik yang sehat dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti: yang pertama, kurangnya partisipasi masyarakat. Kurangnya kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik dapat menyebabkan perasaan apatis dan sinis. 2. Ketidakpercayaan terhadap institusi politik. Ketidakpercayaan terhadap institusi politik dapat menyebabkan masyarakat merasa tidak memiliki kontrol atas sistem politik. 3. Kurangnya pendidikan politik. Kurangnya pendidikan politik dapat menyebabkan masyarakat tidak memahami sistem politik dan peranannya dalam proses politik. Dengan demikian, negara perlu memperhatikan faktor-faktor tersebut dan berusaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kepercayaan terhadap institusi politik, dan pendidikan politik untuk membentuk orientasi politik yang sehat. Question number 2. Da Vinci Hendrik 2261-201-0035. Pertanyaan: pada slide ke-8, menurut pemateri, bagaimana perbedaan antara budaya politik partisipan, parokial, dan subjek mempengaruhi sistem keterlibatan masyarakat dalam politik, serta berikan contohnya yang konkret. Jawaban: perbedaan tipe budaya politik dan pengaruhnya pada keterlibatan masyarakat. Yang pertama, budaya politik parokial. Definisinya itu minim orientasi politik, masyarakat politik, atau tidak peduli dengan sistem politik luas. Keterlibatan sangat rendah. Tidak ada partisipasi aktif karena kurang pengetahuan dan relevansi. Contoh, masyarakat adat terpencil yang hanya mengenal kepemimpinan lokal dan tidak terlibat dalam pemilu nasional. 2. Budaya politik subjek atau kaulah. Definisi: sadar akan otoritas pemerintah dan kebijakan, tapi pasif terhadap proses politik. Keterlibatan moderat pasif, mematuhi aturan tapi tidak berupaya mempengaruhi kebijakan. Contoh, PNS era Orde Baru yang patuh pada pemerintah tanpa mengkritik kebijakan. Budaya politik partisipan. Definisi: pemahaman komprehensif terhadap sistem politik serta kesadaran akan peran aktif. Keterlibatan tinggi. Masyarakat proaktif mempengaruhi kebijakan melalui saluran formal dan non-formal. Contoh, aktivis LSM yang mengadvokasi kebijakan lewat lobby, demonstrasi, atau media sosial. Question number 3. Laurencia Esterita Veralin 261-201-0003.
Pertanyaan pada slide kelima yaitu substansi budaya politik, menjelaskan mengapa budaya politik lebih menekankan pada perilaku non-aktual seperti orientasi, nilai, dan sikap dibandingkan perilaku aktual. Jawaban, budaya politik lebih menekankan pada perilaku non-aktual seperti orientasi, nilai, dan sikap dibandingkan perilaku aktual karena beberapa alasan. Yang pertama itu, orientasi, nilai, dan sikap membentuk perilaku aktual. Yang kedua, perilaku non-aktual lebih stabil dan tahan lama. Yang ketiga, perilaku aktual dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Dengan memahami perilaku non-aktual seperti orientasi, nilai, dan sikap, kita dapat memahami bagaimana masyarakat berinteraksi dengan sistem politik dan bagaimana mereka memandang peranannya dalam proses politik. Question number 4. Teresia Monica Maharani, 2261-201-0032. Seberapa penting budaya politik? Apakah penyebabnya jika tidak adanya budaya politik? Jawaban, budaya politik memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara. Jika tidak ada budaya politik yang sehat atau sesuai dengan sistem politik yang ada, beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi adalah ketidakstabilan politik. Yang kedua, rendahnya partisipasi atau partisipasi yang tidak efektif. Yang ketiga, legitimasi sistem yang lemah. Yang keempat, hambatan dalam pembangunan politik. Yang kelima, dominasi elit atau partisipan aktif tanpa pengawasan massa. Yang keenam, dilema dalam modernisasi. Singkatnya, budaya politik adalah perekat dan penggerak bagi sistem politik. Tanpa adanya budaya politik yang sehat dan akomodatif, sistem politik akan kesulitan beroperasi secara efektif, mencapai tujuannya, dan menjaga stabilitas serta legitimasi di mata masyarakat. Question number 5. Ramadhani Aulia Akbar, 2261-201-0036. Berikan contoh kasus di Indonesia di mana ikatan kesukuan mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik dan apa dampak dari ikatan kesukuan tersebut. Adapun contoh kasus di Indonesia di mana ikatan kesukuan dalam konteks ini lebih tepatnya disebut sebagai politik dinasti, mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik adalah keluarga Soeharto dan Soekarno. Politik dinasti dapat diartikan sebagai praktik pengambilan keputusan politik yang secara turun-temurun dikendalikan oleh keluarga atau kerabat dekat dari seorang politikus atau pejabat publik. Kasus politik dinasti di Indonesia. Yang pertama itu ada keluarga Soeharto. Dia memerintah selama 30 tahun dan menjadi penguasa terlama di Indonesia. Yang kedua, keluarga Soekarno. Yang ketiga, keluarga Yudhoyono. Adapun dampak dari politik dinasti itu yang pertama, terbatasnya partisipasi masyarakat. Yang kedua, rendahnya transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, dampak kualitas demokrasi. Question number 6. Natalia Friska Adinda, 2261-201-0004. Bagaimana proses transformasi budaya politik bisa dimulai dan diimplementasikan? Jawabannya, proses transformasi budaya politik ini tidak instan, melainkan membutuhkan upaya berkelanjutan dari berbagai pihak. Yang pertama itu pendidikan dan literasi politik merupakan akar perubahan jangka panjang. Yang kedua, perilaku elit politik dan tokoh masyarakat sangat mempengaruhi budaya politik. Yang ketiga, penguatan institusi demokrasi, struktur pendukung budaya politik. Yang keempat, keterlibatan aktif masyarakat. Budaya politik partisipatif adalah indikator kedewasaan demokrasi. Yang kelima, peran teknologi dan media sosial sebagai akselerator perubahan. Dengan memulai dari pendidikan, memberikan teladan, memperkuat institusi, mendorong partisipasi, dan memanfaatkan teknologi secara bijak, Indonesia dapat secara bertahap mencapai budaya politik yang lebih demokratis, partisipatif, dan berintegritas. Question number 7. Christina Xvita, 2261-201-0025. Mengapa perubahan budaya politik dapat menjadi tantangan bagi stabilitas politik suatu negara? Jawaban, terjadinya perubahan budaya politik dapat menjadi tantangan bagi stabilitas politik karena dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara harapan dan tuntutan masyarakat dengan kapasitas atau legitimasi sistem politik yang ada. Ketika nilai-nilai kepercayaan politik yang dominan berubah secara drastis, ini bisa mengikis dukungan terhadap institusi atau pemimpin yang ada, memicu ketegangan, konflik, bahkan revolusi. Question number 8. Albertus Tato Kurniawan, 2261-201-0015. Apa peran sarana ilmiah dalam proses budaya politik? Coba tolong jelaskan. Jawaban,
Sarana alamiah dalam proses budaya politik memainkan peran penting dalam membentuk orientasi, nilai, dan sikap politik masyarakat. Berikut contoh sarana alamiah yang berperan dalam proses budaya politik. Yang pertama itu keluarga. Keluarga merupakan sarana alamiah pertama yang mempengaruhi orientasi politik anak-anak. Yang kedua, sekolah. Sekolah juga berperan dalam membentuk orientasi politik siswa melalui pendidikan kewarganegaraan dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, tempat kerja. Tempat kerja dapat mempengaruhi orientasi politik individu melalui interaksi dengan rekan kerja dan pengalaman kerja. Adapun peran sarana alamiah itu berperan dalam membentuk budaya politik masyarakat dengan cara yang pertama, menginternalisasi nilai-nilai politik. Yang kedua, membentuk sikap politik. Yang ketiga, mempengaruhi perilaku politik. Question number 9, Stepanus Dio Ferdianto, 2261-201-0031. Bagaimana keluarga dalam sosialisasi politik menurut Almond dan Verba? Menurut Almond dan Verba, keluarga memainkan peran penting dalam sosialisasi politik anak-anak. Adapun beberapa peran keluarga dalam sosialisasi politik. Yang pertama, peran keluarga itu satu, menginternalisasi nilai-nilai politik. Yang kedua, membentuk sikap politik. Yang ketiga, pengaruh langsung. Closed by moderator at 11:41 in the evening. Additional explanation by the lecture of political sociology course Miss Villiers Mary in 11:42 in the evening. Closed by moderator at 11:55 in the evening. Thank you.